nggak kayak sekarang. Kita sekarang bisa kerja, bisa sholat, janin mana bisa dalam perut ibunya. Tapi ibunya makan apapun diolah jadi nutrisi masuk ke dalam janin itu lewat tali pusar. Pertanyaannya, janin yang nyariin rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki ya. Oke, tenang aja. Kita udah bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, malu. Ya, anak kecil perlu susu, ternyata asinya nggak keluar, ada seorang ibu. Allah ciptain sapi. Saya pernah kajian di pabrik susu. Saya tanya, ini sapinya di mana nyediain susu se-Indonesia? Ditanya, dijawab, oh ada di New Zealand. Wah, berarti jarak si anak nyampe ke susu sama jarak itu nyampe ke si anak jauhan. Berarti pertanyaannya kan gini, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Pak. Bukan susunya, air susunya. Susunya mah kan gantung di sapi. Ya, digocek ya. Hati-hati. Itulah yang bikin kita nggak boleh nikah sama sapi. Karena apa? Karena beda spesies ya. Bisa sepersusuan. Tenang aja, udah. Ada yang tadi udah makan ayam? Ada yang udah makan siang? Sarapan udah sarapan? Ada yang tadi sarapannya pakai ayam ada? Sekarang hitung jarak dari bapak ke piring sama hitung jarak dari ayam nyampe ke piring, jauhan mana? Jauhan ayam nyampe weh. Apalagi kalau makannya ikan, entah lagi berenang di lautan belah mana, nyampe matau lagi. Alhamdulillah diolah oleh tubuh ngerti nih, oh ini ampas buang, oh ini nutrisinya diserap, dialirkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan, tanpa mikir. Coba mikir dulu, habis makan wortel deh, jadi ngapain Pak? Bentar, ini wortelnya baru nyampe usus, saya sedang serap vitamin A nya nih. Bentar, arahin darah jemput supaya bisa dialirin ke mata. Diajak ngobrol, jadi belok ke kuping. Lu sih nggak ada ngomong dulu. Diatur semua. Kadang sambil maksiat itu terjadi semuanya. Waktunya buang dikasih sinyal sempurna. Mules. Coba bayangin nanti suatu saat zaman makin canggih, perut bapak bisa connect bluetooth ke handphone. Jadi waktunya buang air bunyi, waktunya ke toilet, coba lagi pules Pak, nggak akan bangun Bapak, bangun bau Tapi kalau sinyalnya sesempurna mules, sengantuk apapun bangun Bapak. Coba ada nggak yang pernah bersyukur, alhamdulillah saya bisa mules ya. Berarti masih lengkap semua ini sensornya, padahal dipakai tiap hari. Tapi spare partnya masih bagus kayaknya. Ya syukuri. Nyampe kamar mandi juga, ya Allah ada airnya, ya Allah ada gayung. Pernah nggak ke toilet warung nggak ada gayungnya, pakai gelas? Susah itu, nggak ada. Coba aja kayak gitu, ngaca, ya Allah simetris hidung, coba hidung di bawah ketek kan menderita. Suara apa? Bukan, itu suara kokok menirukan suara nyamuk ya. Ya, syukurin ya Allah, nyamuk teh kecil. Coba nyamuknya segede kambing, sekali isep anemia ini. Untung kecil. Kalau segede kambing bunyinya ngegerun orang. Ya, maaf ya. Tapi coba syukurin itu bangun. Ya Allah temani empuk. Ya Allah, mau ke toilet deket. Orang dulu belum ada toilet dalam rumah, gimana? Kudu nyari tempat untuk buang air, bawa batu, bawa sendok semen buat ngegali, repot. Lagi gitu ketemu singa ya repot. Ya Allah, zaman dulu kita mah mudah ya. Yang kedua,
Tadi selalu takut dengan yang belum terjadi. Yang kedua selalu menyesali yang sudah terjadi. Udah lewat, diseselin dia nggak berubah. Tapi kadang itu bisa membuat kita begitu menderita. Kok lihat kok bapak yang itu kok, kenapa bu? Keren ya. Emang kenapa kalau bapak itu keren? Anda ya jam 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Udah lewat bu, move on lalu. Tapi dia jadi suami yang baik kok. Dia jadi suami yang baik karena nikahnya nggak sama ibu. Coba jadi sama ibu. Nggak sering dengar kan, di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Berarti yang bisa jadi hebat istrinya. Makanya dia jadi pria sebaik itu. Ya, udahlah, bukan dulu mintanya yang terbaik. Ternyata ya sudah tuh bismillah. Karena pernah sampai ada diceritain kisah nyata, Pak. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe teh langsung, ini ya bintang 1. Ditanya, ibu saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm 2 ya bu, ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Saya salah apa bu? Si ibunya buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya tahu. Mantan dewa. Udahlah, move on, tenang aja. Yang terakhir, GTA, galau tiada akhir. Ya gitu, karena dia hidupnya stuck, mikirin masa depan, takut, aduh gimana nih dolar naik, emang bakal keluar negeri kamu. Ini sok-sokan mikirin dolar, gimana nih kok tarif ekspor impor naik si Donald Trump. Kamu dagang seblak tiap hari, nggak akan segitu terpengaruhnya kalau mau jujur, kecuali kamu eksportir kumaha atau impor kita. Enggak ya, udah kalem heula we. Jalanan tuh macet banget nih kok Jakarta. Ini ampun, di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek wae hirup teh. Namanya ganti gara ibu ambek sejati. Iya, bangun tidur kesel. Badan saya remuk. Bohong. Coba gimana badan remuk teh emang bisa bangun. Nyampe kantor kesel, bisa pada diem gak sih? Kepala saya pecah nih, bohong. Coba kepala pecah di kantor, ya kan repot, harus dipelin segala. Si perbola hirup teh. Capek gak sih? Perlu validasi. Kita sholatnya ada gambar sajadah teh, gambar Ka'bah, tiba-tiba nunjuk. Waktu itu saya sholatnya belah sini nih, pengumuman tiba-tiba nggak ada yang nanya. Lihat kucingnya lucu ya, kayak singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura, nggak nyambung. Sering dengan yang kayak gitu? Sering dengan yang kayak gitu? Didengarnya enak atau enak? Tapi seringnya kedengaran jelas suaranya? Jelas, iyalah orang suara sendiri ya nggak. Jadi udahlah. Dia GTA galau tiada akhir karena hidupnya mikirin masa depan takut, pikirin masa lalu stres. Sedangkan dia hidup di hari ini, jadi nggak mau ngapa-ngapain, madesuin. Tahu madesu? Jadi udah. Itu pakai lipstik tapi kok dihalangin masker? Oh bukan ya? Apa itu? Fresh care pak, fresh care. Masa saya pikir bikiran, tapi kok kehalangan masker? Ternyata fresh care. Maaf ya, saya kan bukan mua. Tahu mua nggak mua? Pikiran, tapi dihalangin masker. Iya. Maaf ya, salah paham. Ya. Jadi gitulah Pak, wisilah. Jadi kalau udah kerjanya niatnya ngejar sesuatu di sisi Allah, udah nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, semuanya ada balasannya. Kalau kita ke orang berbuat 1000 kebaikan bisa dilupain tuh gara-gara sekali salah. Mas tuh nggak pernah peduli. Kata si Mas sih, kayak seumur hidup gue cambukin lu gitu tiap hari, ya asal enggak. Maka kalau ke Allah kebalik, kita datang kepada Allah dengan 1000 kesalahan,
ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah terima, Allah punya kuasa mengampuni 1000 kesalahan sisanya. Enak urusan sama Allah. Bismillah. Ya, gitu aja kita kerja istilah. Kalau udah niatnya dari Ta'ala, nanti Allah yang mudahkan. Ditambah sholatnya dijaga, Allah bisa jadikan kerjaan yang harusnya beres 2 jam, ini setengah jam beres. Ya, serius. Nah, makin diintar-intar, ntar dulu nih meeting penting. Ya, meeting penting sama orang penting. Udah gitu, kerjaan yang harusnya beres setengah jam, Allah bisa jadikan jadi 2 jam, 4 minggu malah nggak beres-beres. Ya, gara-gara kita nunda-nunda. Dan akhirnya beresnya urusan kan Allah yang tolong. Ya, jadi jangan diintar-intar. Tipsnya, jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada Quran setiap harinya. Jadi kalau habis beres sholat subuh jangan tidur lagi, baca ya. Kok saya sanggupnya 1 halaman nggak apa-apa. Tapi jangan sampai matahari ini lebih dahulu ngelihat Quran, ngelihat matahari daripada lihat Al-Quran. Seperti ini. Dan kalau bisa standar seorang mukmin itu standarnya sehari 40 rakaat. 40 apa aja kok? Ya ini wajib, yang wajib kan 17 rakaat ya. 5 waktu. Udah gitu kalau misalkan tahajud plus witir, ambillah yang 11. Udah 28. 28 ditambah sholat rawatib. Ambillah 10. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur. Terus misalkan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, udah 10. Berarti udah 38. Tinggal tambah duha, 2, udah 40 tuh. Sedangkan dulu kami diajarinnya waktu di santren di Darut Tauhid, kalau Nabi itu kalau tahajud dan witirnya udah 11, maka beliau duhanya 8 rakaat. Tapi kalau misalkan ternyata malamnya beliau nggak tahajud atau tahajudnya kurang dari 11, maka duhanya 12 rakaat. Ya. Bismillah, itu dijaga. Maka ada orang berangkat kerja jam 7, Pak. Tapi dia bangunnya jam 7 kurang 15. Jangankan sholat, mandi enggak. Ada yang kayak gitu, serius. Tapi kalau kalian, ada orang kalian berangkat kerja jam 7, tapi dalam keadaan sudah mengantongi, udah tahajud, tadi setengah 4, 11 rakaat. Nggak apa-apa, kuliah kulhu juga. Ya. Udah gitu, sholat subuhnya kalau laki-laki udah tepat waktu berjamaah di masjid. Bahkan ternyata giliran dia jadi imam. Udah gitu, beres sholat subuh, karena bacaan Qurannya udah lancar, baca Quran 1 juz, paling 40 menit 1 juz kalau bacaannya udah lancar banget. Kalau hafal 20 menit. Ya. Jadi berangkat kerja jam 7 teh dalam keadaan sudah ngantongin tahajud 11 rakaat, sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, dan sudah baca Quran 1 juz. Hari itu pasti mudah. Lakuin itu terus menerus 2 minggu ya minimal, demi Allah kehidupannya pasti berubah. Ya. Ya gitu. Kita tahu sibuk. Orang tuh nyari nafkah tuh Masya Allah, bener-bener dari pagi sampai sore kita tahu sibuk. Akhirnya mereka mulai dari mana? Itu dari sebelum subuh. Tapi setiap hari dia kayak gitu, keluar rumah dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat, sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid, plus qobliyahnya juga yang kita tahu keutamaannya apa, ditambah udah baca Quran 1 juz. Lancar-lancar aja pasti hari itu. Kok dia tetap udah kayak gitu hidupnya tapi tetap ada masalah? Mudah bagi Allah, dibikin masalah itu nggak ngepek bagi dia. Apa sih? Kata orang susah, masa biasa aja. Tenang. Ya. Sedangkan itu dia tadi, ketika akhirnya nggak ada Allah di hati, yang menurut kita nggak masalah, bagi orang itu bisa masalah. Datang, rendang, ngambek. Saya tuh harusnya rendang yang restoran itu. Kenapa restoran yang lain? Di saat orang lain belum tentu makan daging, dia ngambek. Ya, saking di hatinya tidak ada Allah. Ya. Jadi ngambek wae. Allahu a'lam. Kita sisakan waktu untuk apa? Tanya jawab dulu ya, silakan, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Baik ya Mas kalian, alhamdulillah nasihat agama dari sudah dengarkan untuk memperdalam tadi mungkin juga bilang mau menambahkan atau mengkoreksi silakan. Jadi kami buka tapi ya kayaknya yang apa ini banyak yang